Halo Sahabat Tech, balik lagi bersama saya Wanodia. Nah, kali ini kita akan membahas smartphone dengan kamera terbaik di dunia. Kira-kira apa ya smartphone-nya, ada yang tahu nggak? Nah, iya benar. Kita akan membahas Huawei P40 Pro. Sebelum membahas lebih lanjut nih Sahabat Tech, saya mau bahas desainnya dulu. Desainnya kece badai Sahabat Tech. Pertama, dari warna cover belakangnya aja udah menarik banget. Yang saya pegang ini warna resminya namanya matte gray. Seperti namanya, finishingnya tuh bukan glossy tapi matte. Tapi efek shiningnya tuh nggak bener-bener hilang, masih ada dan keren. Udah gitu, pas kita pegang, noda sidik jari agak tersamarkan. Jadi kalau dilihat dari jauh kayak gini nih, tetap cakep menurut saya. Yang kedua, soal pegangannya nih. Handphone ini digenggam enak banget Sahabat Tech, jadi kayak kecil gitu. Padahal ukuran layarnya 6,58 inci. Usut punya usut nih Sahabat Tech, ternyata rahasianya ada di layar yang melengkung. Hal ini mengingatkan kita sama Samsung Galaxy Seri S. Selain layar, Huawei juga bikin 4 sudut di P40 Pro ini melengkung. Mereka menyebutnya Quad Curve Overflow Display. Konon, inspirasinya tuh dari tetesan air. Coba lihat lengkungan sudut ini, mirip nggak menurut kalian sama tetesan air? Tujuan Huawei bikin lengkungan ini katanya untuk bikin HP-nya enak dilihat dari segala sisi. Dan menurut saya tujuan itu berhasil banget. Huawei taruh semua tombol di sebelah kanan, tombol volume di bagian atas dan power di bawahnya. Sementara tempat naruh nano SIM card ada di bagian bawah, bersebelahan sama colokan USB Type-C untuk nge-charge dan speaker. Seperti kebanyakan HP kekinian lainnya, P40 Pro ini sudah nggak dilengkapi colokan audio 3,5 mm. Jadi kalau mau nyolok earphone udah pakai USB Type-C kayak gini nih. Mungkin kalian juga udah pada nyadar ya, yang menonjol dari Huawei P40 Pro ini, yaitu kamera belakangnya yang panjang dan juga lebar. Ini nggak bisa dihindarin sih, soalnya Huawei kasih 4 kamera sekaligus di belakangnya. Kamera utamanya atau Ultra Vision Wide beresolusi 50 megapiksel. Kamera Ultra Wide Scene beresolusi 40 megapiksel. Dan ada juga kamera periskop untuk zoom optik 5 kali beresolusi 12 megapiksel. Serta tak ketinggalan kamera depth sensing untuk bikin efek bokeh. Untuk kamera belakangnya, saya nggak akan ngulas sampai tuntas nih Sahabat Tech, karena jujur aja, saya baru pegang handphone ini selama 2 hari. Tapi kalian gak usah khawatir nih Sahabat Tech. Walaupun cuma 2 hari, saya udah sempat tes singkat P40 Pro ini dan juga udah ngetes kameranya juga loh. Terus bagi kalian yang nggak terlalu ngikutin perkembangan nih, saya mau informasi dulu kalau P40 series itu udah launching tanggal 10 April di Indonesia. Secara global, P40 series itu ada 3 produk, yaitu P40, P40 Pro, dan P40 Pro Plus. Nah, sekarang kita kembali ke HP yang ada di tangan saya nih. P40 Pro ini Sahabat Tech bisa optical zoom hingga 5 kali dan digital atau hybrid zoom hingga 50 kali. Dalam keadaan default, saat kita buka aplikasi kamera akan terlihat zoom hingga 10 kali saja agar UI-nya terlihat sederhana. Jika ingin zoom lebih jauh misalnya hingga 50 kali, kalian harus pinch layarnya. Waktu saya tes pada malam hari, kemarin kebetulan bulan sedang bersinar. Jadi langsung saya manfaatkan P40 Pro untuk memotret bulan. Saat kamera kita arahkan ke bulan, AI secara otomatis akan mendeteksi bahwa objek yang difoto adalah bulan. Saya sempat mencoba memotret dengan 5 kali zoom, 10 kali, dan 50 kali. Pengalamannya semakin besar zoom, maka kamera akan semakin lama menentukan fokus. Udah gitu, bulan akan terlihat bergerak naik turun di layar sehingga kita harus berkali-kali mengarahkan ponsel agar bisa memotret dengan tepat. Untuk hasilnya sendiri, untuk kamera smartphone bisa dibilang ini keren sih. Waktu saya upload ke Instagram juga banyak yang bilang keren. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Ngomongin kamera Huawei seri P pasti nggak lengkap kalau kita bahas fotografi low light. Kita tahu nih, sejak era P30 Pro, Huawei sudah menjadi standar baru dalam fotografi low light di smartphone. Dan di 40 Pro ini, sekali lagi Huawei berhasil meningkatkan dan menetapkan standar baru fotografi low light. Jadi nggak heran sih kalau DxOMark kasih skor tertinggi untuk kamera HP ini.
Saya sudah sempat coba kemarin motret keadaan di sekitar rumah, kira-kira jam 10 malam. Pertama saya potret dengan mode normal, itu aja hasilnya udah bagus banget kayak gini. Bagusnya tuh seperti kalian lihat, P40 Pro berhasil mempertahankan ketajaman dan detail gambar. Ini yang paling sulit karena biasanya kalau kamera di HP-HP biasa itu terang sih gambarnya, tapi aneh karena pasti noise-nya jadi tinggi banget. Waktu mode malam saya aktifkan, hasilnya benar-benar luar biasa. Motret jam 10 malam hasilnya kayak motret jam 6 sore loh. Coba lihat hasilnya nih. Tapi waktu saya mengaktifkan mode malam, bukaan Rana berlangsung jadi agak lama nih sahabat tek, tepatnya 15 detik. Ada satu hal lagi nih sahabat tek yang saya kagumin dari kamera P40 Pro ini. Yaitu kalau kita buka aplikasinya pas malam hari, hasil gambar di layar lebih terang dan lebih jelas daripada kita lihat pakai mata sendiri. Kok bisa ya? Huawei mengatakan itu semua karena P40 series adalah kamera dengan ukuran sensor terbesar di dunia. Tepatnya ukurannya adalah 1/1,28 inci pada kamera utamanya. Penjelasan ilmiahnya, makin besar ukuran sensor, maka makin banyak pula cahaya yang bisa masuk untuk mengurangi gangguan noise saat kita memotret dalam keadaan gelap. Sebagai perbandingan aja nih sahabat tek, sensor Galaxy S20 Ultra adalah 1/1,33 inci. Dan sensor iPhone Pro Max adalah 1/2,55 inci. Selain itu, kita bisa atur ISO di P40 Pro ini dari 50 hingga 409.600. Untuk kamu yang awam dengan fotografi, makin tinggi ISO itu artinya sensor makin sensitif cahaya. Hal ini pula yang bikin hasil low light kamera ini minim banget, gangguan noise-nya seperti yang saya tunjukin tadi. Saya juga suka banget sama autofocus P40 Pro ini, karena cepat dan akurat, bahkan dalam keadaan minim cahaya sekalipun. Huawei bilang ini karena P40 series adalah ponsel pertama di dunia yang punya teknologi yang mereka sebut Full Pixel Octave PD Autofocus. Ada juga fitur lain bernama Multispectrum Color Temperature. Ini adalah sensor warna berbasis AI yang dirancang buat akurasi warnanya tuh 45% lebih tinggi dibanding cara konvensional. Huawei juga pakai AI untuk menangkap foto terbaik waktu orang yang kita potret tuh bergerak. Misalkan kayak gini nih, motret terus orangnya gerak. Atau misalkan kita foto di pantai terus kita lompat. Biasanya kan tuh kita lompat biar kayak lagi terbang pas di foto. Nah, P40 Pro otomatis akan pilih salah satu yang terbaik. Fitur ini namanya AI Best Moment. Ada satu hal lagi nih sahabat tek yang keren banget. Biasanya kita kalau foto ikan nih di akuarium, ada bayangan kita kan. Nah, kamera dari P40 Pro ini memiliki fitur untuk menghilangkan bayangan tersebut. Selain itu, kan biasanya kita kalau lagi foto nih, ada aja orang yang lewat, lagi selfie, ada orang lewat di belakangnya. Nah, kamera P40 Pro ini memiliki fitur namanya Remove Passerby. Jadi dia bisa ngilangin orang-orang yang lewat. Selain buat motret, P40 Pro ini juga enak banget buat ngerekam video. Kenapa enak? Pertama, kita bisa pakai efek bokeh secara real time saat rekam video. Udah gitu, rekam pakai resolusi 4K dengan kecepatan 60 fps pun bisa. Bahkan kamera depannya pun bisa ngerekam pakai resolusi 4K. Kita juga nggak perlu khawatir video bakal goyang-goyang, walau ngerekam hanya pakai tangan karena udah ada OIS dan ACE. Nah, pas kita ngerekam video di keramaian, kita juga bisa ngezoom salah satu subjek aja nih sahabat tek. Jadi suaranya itu cuma berfokus ke satu subjek itu aja. Tapi karena situasi lagi COVID kayak gini, saya belum sempat coba. Sebagai gambaran, saya ada video cuplikan dari Huawei-nya nih. Immerse yourself in the moment with Audio Zoom. The closer you zoom, the clearer the sound. Ngomong-ngomong soal kamera depan, P40 Pro ini menerapkan kamera di dalam layar atau mirip punch hole di Samsung. Modul kamera depan terdiri dari kamera utama beresolusi 32 megapiksel, sensor IR, depth, dan sensor ambient dan proximity. Nah, di bagian ini pula terletak sensor untuk face unlock. Huawei sih klaimnya face unlock di P40 Pro ini bisa ngenalin wajah dalam kondisi cahaya apapun. Selain face unlock, P40 juga nyediain pemindai sidik jari di layar. Nah, itu tadi sekilas tentang kamera dari Huawei P40 Pro. Sekarang kita beralih ke performanya.
Kalau kalian mau tahu spesifikasi dari P40 Pro ini, langsung aja buka di websitenya tech.id. Kalau linknya ada di deskripsi video di bawah ini ya, sahabat tech. Saya hanya akan sebut CPU-nya saja, yaitu Kirin 990 5G. RAM-nya 8GB, storage-nya 256 GB. GPU Mali G76 dan ada chip khusus AI. Sistem operasinya MUI 10.1 yang berbasis Android 10. Satu catatan soal 5G di sini perlu diingat, di negara kita belum tersedia jaringan 5G. Artinya, kalian hanya bisa menikmati fitur tersebut di negara-negara yang sudah menerapkan 5G saja. Saya udah sempat benchmark P40 Pro dengan 3D Mark dan PC Mark. Hasilnya di PC Mark World 2.0. Secara keseluruhan, skor P40 Pro masih sedikit di bawah Samsung Galaxy S20 Plus. Teknologi memori di P40 Pro juga jauh lebih baik dari Samsung Galaxy S20 Plus. Ini terlihat dari skor PC Mark Storage di mana P40 Pro jauh lebih unggul. Sementara di 3D Mark, Huawei P40 Pro harus mengakui keunggulan Samsung Galaxy S20 Plus. Sayangnya, saya agak kesulitan menguji smartphone ini dengan Geekbench 5 karena ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalian juga mungkin sudah tahu nih sahabat tech. Sejak Mei 2019, Huawei masuk dalam daftar Entity List di Amerika Serikat. Konsekuensinya, perusahaan Amrik dilarang kerjasama sama Huawei, termasuk Google, Intel, Qualcomm, dan lain sebagainya. Jadi di P40 Pro ini juga nggak tersedia Google Media Service. Artinya nggak ada aplikasi Play Store, Maps, Gmail, YouTube, dan lain sebagainya. Kita masih bisa nonton YouTube via browser, tapi pasti pengalamannya nggak sama dengan nonton di aplikasi native. Demikian juga sama Gmail dan Maps. Nah, sebagai gantinya Huawei sedang getol banget ngembangin toko aplikasi mereka sendiri, namanya App Gallery. Bisa kalian lihat di kotak penjualan P40 ini aja udah ada tulisan App Gallery. Sayangnya belum banyak aplikasi yang kita butuhkan di App Gallery ini. Facebook dan teman-temannya misalnya, belum ada di sini. Saya sempat sedih sih karena kameranya bagus banget. Tapi waktu saya mau pamer ke Instagram bingung caranya gimana karena di App Gallery belum ada aplikasi Instagram. Nah, akhirnya mau nggak mau saya install toko aplikasi pihak ketiga. Namanya APK Pure. Toko aplikasi ini sebenarnya lumayan lengkap. Bahkan ada beberapa aplikasi yang nggak ada di Play Store, ada juga di sini. Contohnya kayak aplikasi Apex Legends bikinan Respawn Entertainment ini. Tapi masalahnya, APK Pure ini sifatnya global, maksudnya tidak ada pengaturan aplikasi berdasarkan wilayah negara seperti di Google Play Store. Padahal pengaturan semacam itu perlu karena banyak aplikasi yang tersedia hanya di wilayah tertentu saja. Aplikasi LGBT misalnya, mungkin cocok di satu negara tapi nggak cocok di negara lain. Pengaturan berdasarkan wilayah itu juga biasanya memperhatikan masalah kustomisasi dan optimalisasi. Contohnya Call of Duty Mobile, kalau kita download dari Google Play Store penerbitnya adalah Garena. Tapi kalau di APK Pure ini penerbitnya masih Activision. Sayangnya saat kita buka gamenya nggak bisa dimainin. Alasannya game tersebut belum tersedia di wilayah Anda. Untungnya kalau install PUBG kita masih bermain dengan aman. Tapi sekali lagi nih sahabat tech, di review ini saya nggak akan cerita banyak soal performa HP ini untuk bermain game. Selengkapnya nanti ya di full review. Saya sendiri berharap Huawei App Gallery ini kedepannya akan makin bagus, makin banyak aplikasi di dalamnya. Termasuk aplikasi karya developer lokal kita di Indonesia ya. Sekarang sebenarnya sih udah ada beberapa, tapi belum banyak. Kabarnya Huawei sudah gencar banget ngajakin developer-developer untuk bikin aplikasi di App Gallery ini. Salah satu yang harus ada di App Gallery kalau menurut saya adalah aplikasi ride hailing ya, Gojek atau Grab. Karena kita udah tergantung banget dengan aplikasi ini untuk banyak hal. Selain performa, saya juga udah sempat ngetes baterai P40 Pro ini pakai PC Mark. Hasilnya baterai berkapasitas 4200 mAh ini bertahan. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy S20 Plus itu baterainya hanya 7 jam 46 menit. Nah, sementara untuk mengisi baterai dari 0 ke 100% P40 Pro perlu waktu 1 jam 27 menit.
Ini juga bagus, termasuk cepat banget karena Huawei P40 Pro ini sudah dilengkapin fast charging dengan charger berkekuatan 40 watt. Segitu dulu review singkat dari kami. Versi lengkapnya kami akan tayangkan di minggu depan, sahabat tech. Pastikan kalian udah subscribe dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan notifikasi dari YouTube channel Tech ID. Nah, kalau ada saran dan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Stay healthy, stay safe. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan ya sahabat tech. Dadah!